Halo semua, selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang HTML. Nah, di dalam rangkaian video ini dan video selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu HTML, cara membuat dan menyimpan file HTML, cara menjalankan file HTML, dan mengenal tag dari yang ada pada HTML. Nah, apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ya, jadi HTML adalah bahasa markup atau penanda yang digunakan untuk membuat halaman web. Jadi tahapan awal untuk membuat website adalah belajar terlebih dahulu HTML karena HTML adalah fondasi atau struktur dari sebuah halaman website. Yang dimana pada HTML kita gunakan untuk menandai atau memberitahu bahwa konten yang akan kita tampilkan akan dicetak sebagai apa pada saat kita jalankan di web browser. Apakah sebagai paragraf, judul artikel, link ataupun gambar dan sebagainya. Dan tentunya berdasarkan aturan penulisan pada HTML. Nah, oleh karena itu kita sebut HTML itu dengan bahasa markup atau penanda. Ya. Nah, saat ini untuk membuat tampilan website yang menarik, kita tidak bisa hanya mengandalkan bahasa HTML saja. Nantinya kita butuh bahasa lain seperti CSS, JavaScript, dan lainnya. Tapi itu nanti, kenapa? Karena kita tidak bisa lanjut ke CSS jika kita tidak punya pemahaman dasar tentang HTML. Nah, sekarang sebelum kita membuat dan menjalankan file HTML, kita harus terlebih dahulu menyiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah folder latihan. Folder latihan ini digunakan untuk menampung file latihan tentang HTML. Yang kedua adalah aplikasi text editor. Aplikasi text editor sendiri kita gunakan untuk membuat dan menyimpan file HTML. Nah, untuk aplikasi text editor sendiri itu ada banyak jenisnya ya. Teman-teman bisa browsing di internet, maka akan banyak rekomendasi text editor yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini aplikasi text editor yang saya gunakan adalah aplikasi Cursor ya. Jika kalian ingin seperti saya menggunakan Cursor, kalian harus mendownload dan menginstal dulu aplikasi Cursornya. Nah, aplikasi terakhir yang harus kita siapkan adalah web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Jadi web browser ini nanti kita gunakan untuk menampilkan file-file HTML yang telah kita buat menggunakan text editor. Nah, jadi ini ya yang harus kalian siapkan jika kalian ingin mengikuti konten belajar HTML di channel ini ya. Nah, sekarang saya anggap kalian sudah menginstal dua aplikasi ini, yaitu text editor dan web browser ya. Nah, berikutnya kita mulai ya. Pertama kita siapkan dulu folder latihannya. Nah, berikutnya kita mulai ya. Pertama kita siapkan dulu folder latihannya. Di sini saya membuat folder latihannya di desktop ya, agar saya mudah mengaksesnya. Untuk kalian bebas ya, ingin membuat foldernya di mana itu terserah kalian. Nah, di desktop ini saya klik kanan, lalu pilih new, lalu pilih folder. Nah, di sini nama foldernya belajar HTML ya. Bentar. Nah, sekarang kita sudah membuat folder latihannya yang akan kita gunakan untuk menyimpan file-file HTML. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi text editornya, yaitu di sini saya menggunakan aplikasi Cursor ya. Kita buka, double klik saja. Nah, setelah terbuka, sekarang kita akan memanggil atau membuka folder latihan yang telah kita buat tadi. Di sini kita klik menu file, terus kita klik open folder ya, atau kalau di keyboard itu Ctrl+M atau Ctrl+O. Kita klik. Nah, kita cari folder latihannya yang tadi kita sudah buat. Berhubung saya membuatnya di desktop ya. Nah, di sini ketemu nih, belajar HTML. Kita klik satu kali di foldernya, lalu kita klik select folder. Oke, sekarang foldernya sudah masuk ya di Cursor. Nah, ini di sini. Nah, coba kita. Nah, klik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat file HTML. Ya, kita membuat file HTML-nya ya. Di sini kita pastikan dulu kita aktif di folder. Nah, ini kan belum aktif nih. Untuk mengaktifkannya atau mengarahkannya ke folder yang tadi sudah kita masukkan ke Cursor, kita klik saja di sini. Nah, ini tandanya sudah terklik ya, sudah aktif. Nah, untuk membuat file HTML-nya itu kita
klik icon new file di sini ya. Nah, ini nih. Kita klik. Nah, di sini kita berikan nama untuk file HTML-nya ya. Di sini saya berikan nama pertemuan 1 underscore awal titik HTML. Jadi ekstensinya harus HTML ya. Lalu kita klik tombol enter. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada ya file pertemuan 1 underscore awal.html. Nah, di sini kita akan mengetik kode-kode bahasa HTML-nya ya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya untuk membuat kerangka dasar di HTML ya, dengan cara kita ketik di sini HTML titik 2 5 ya. Klik tab atau enter ya di keyboard. Oke. Jadi ini merupakan format atau aturan dasar dalam penulisan HTML yang harus ada pada saat kita membuat file HTML. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tag dalam kerangka dasar ini. Namun di video kali ini kita abaikan dulu ya, dan nanti di lain video kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang tag-tag ini ya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas satu tag, yaitu title. Nah, sini title. Nah, sekarang kita simpan atau save dulu file HTML ini ya. Caranya adalah dengan klik menu file, lalu kita klik save. Nah, save ya. Atau kalian juga bisa mengklik tombol Ctrl+S ya pada keyboard kalian. Namun di sini kita akan mengaktifkan fitur auto save ya, agar kita tidak lagi ribet menyimpan file-file yang kita buat ya. Jadi kita di sini klik menu file ya. Di sini ada auto save ya. Nah, auto save. Kalau sudah centang berarti itu sudah aktif ya. Sudah aktif. Nah, selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu file yang sudah kita buat ini ya di web browser. Caranya kita kembali ke folder latihan. Nah, ini kita buka dulu foldernya. Kita double klik saja ya. Nah, di sini sudah ada file HTML-nya ya, yaitu file pertemuan 1 underscore awal.html. Nah, file ini kita akan jalankan di web browser Chrome ya. Caranya kita klik kanan pada filenya, klik kanan lalu pilih open with, lalu pilih Google Chrome. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, jadi ini adalah file HTML yang telah kita buat tadi ketika dijalankan di web browser ya. Nah, jika kita ingin mengedit file ini, kita edit di text editor tadi, dan untuk browsernya jangan kita close. Untuk mempermudah kita dalam mengedit dan melihat hasilnya, kita bagi dua saja, browsernya dan kursornya, dengan cara klik tombol Windows dan arah kanan. Nah, jadi setengah ya. Dan untuk kursornya kita masuk dulu ke aplikasinya. Nah, ini kita jadikan sebelah kiri ya, dengan cara klik tombol Windows dan arah kiri. Nah, jadi setengah-setengah ini, setengah-setengah. Dan ini hasilnya. Nah, lanjut. Di kursornya, nah di sini kita ganti ya dokumen ini. Yang dokumen ini, misalkan di sini kita ganti dengan pertemuan 1. Nah, ini tidak harus di-save karena auto save-nya kita sudah aktifkan tadi ya. Sekarang kita lihat di browsernya ya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, di sini jika kita lihat di bagian halaman web browsernya itu masih kosong, tidak ada teks ataupun konten apapun ya. Tapi jika kita lihat di bagian title bar-nya di sini, namanya sudah berganti menjadi pertemuan 1. Nah, ini nih. Pertemuan 1. Nah, itu artinya tag title ini atau apapun yang kita ketik di dalam tag title ini, antara tag pembuka title dan tag penutup title, itu akan ditampilkan di title bar. Kita di title bar kita dijalankan di web browser ketika kita jalankan di web browser ya.
Nah, jadi tag title ini berfungsi untuk memberikan nama judul pada file HTML yang kita buat dan akan ditampilkan pada title bar. Nah, khusus pada bagian halaman web browser ini, ya, ada masih kosong ya, karena belum ada teks atau konten apapun yang kita ketik pada bagian body. Tapi di sini kita minimal sudah bisa membuat menyimpan dan menjalankan file HTML. Nah, untuk teks atau konten yang akan kita tampilkan di web browser itu akan kita bahas di video selanjutnya tentang tag-tag apa saja yang ada pada bagian body ini. Baik, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya. Terima kasih.